Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa laqad min lisanina yafqahu qawlana amin ya rabbal alamin. Wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata al khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ma yatarattabu 'ala al-iftari fi Ramadan. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai di chapter yang mungkin chapter keberapa ya? Al-Fakir tidak menghitung, tapi intinya pembahasan kita di murojaah ini adalah kita sama-sama bisa memahami hakikat saum, apa hikmah saum, tata cara saum, dan apa yang menjadi catatan penting ketika kita ada di bulan puasa ini. Terutama bulan Ramadan ini memang diperuntukkan untuk kaum muslimin untuk berpuasa seperti itu. Ala kulli hal, alhamdulillah teman-teman, Al-Fakir ada rencana untuk di episode selanjutnya setelah selesai bab saum ini, Al-Fakir ingin merancang satu chapter atau dua chapter, dua episode tentang yang berkenaan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Al-Fakir ingin membuat short, mungkin teman-teman bisa tonton nanti, tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di puasa. Walaupun Al-Fakir sudah terlambat, kita sudah di puasa ke-17 atau 18 ya. Sekarang intinya Al-Fakir ingin menuntaskan yang Al-Fakir bisa seperti itu. Alhamdulillah, langsung saja ma yatarattabu al-iftari fi Ramadan. Kemarin kita sudah bahas permasalahan tentang fi hukmil iftari fi Ramadan, tentang hukum-hukum ketika seseorang itu berbuka sebelum maghrib. Itu apa hukumnya? Sudah kita bahas kemarin, ada 4 hukumnya. Yang pertama wajib, kedua jaiz, ketiga la wala lil majnun atau tidak ada hukum bagi orang yang gila, yang keempat adalah muharram, haram berbuka sebelum maghrib bagi beberapa orang yang telah kita sebutkan, Al-Fakir sebutkan di pertemuan yang kemarin. Sekarang kita menuju ke chapter selanjutnya atau bab selanjutnya, yaitu ma yatarattabu al-iftari fi Ramadan. Konsekuensi orang yang berbuka sebelum maghrib di bulan Ramadan. Apa konsekuensinya? Apa yang harus dia tanggung? Apa yang harus dia lakukan ketika dia berbuka sebelum maghrib di bulan Ramadan? Dan NB di sini ada catatan bahwasanya orang yang berbuka itu tidak selalu harus melakukan yang dua ini. Apa yang dua ini? Wa aqsamul iftari arba'atun. Nanti akan dijelaskan bahwasanya yang dua ini adalah qada wal fidyah. Nah, dan ada pembagian bahwasanya orang yang berbuka sebelum maghrib itu ada pembagiannya. Nah, dan itu akan menyangkut hukumnya dan apa yang harus dia lakukan nanti. Kita akan bahas satu-satu. Ma yatarattabu al-iftari fi Ramadan wa aqsamul iftari arba'atun. Dan pembagian orang yang berbuka puasa sebelum maghrib atau orang yang berbuka sebelum maghrib arba'atun aidan. Itu ada 4. Nah, ada 4 juga. Kenapa ada 4 juga? Karena sebelumnya hukum iftar ada 4. Sekarang pembagian iftar atau konsekuensi bagi orang yang iftar sebelum maghrib atau berbuka sebelum maghrib itu ada 4 juga. Nah, yang 4 ini apa? Akan kita sebutkan satu-satu. Awwaluha, yang pertama, ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Nah, perkara yang pertama, apabila seseorang itu berbuka sebelum maghrib, ya kan? Itu ada 2 konsekuensi. Ya, yang 2 konsekuensi harus dia tanggung di pembagian yang pertama ini. Yaitu yang pertama adalah dia harus membayar qada atau mengganti puasanya di setelah Ramadan nanti. Dan yang kedua, dia harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan puasa dengan cara memberikan satu mud beras atau makanan pokok kepada orang miskin. Seperti itu, memberi makan orang miskin dengan 1 mud. Itu per harinya. Misalnya dia tidak puasa 3 hari dengan alasan-alasan yang nanti akan dijelaskan oleh musannif. Misalnya dia 3 hari tidak puasa, maka 3 hari juga dia atau 3 mud juga yang dia berikan. Per hari itu 1 mud intinya. Yang dia 30 hari tidak puasa, kemudian dia diharuskan untuk membayar fidyah dengan tidak puasanya itu, maka jawabannya dia harus membayar 30 mud dan diberikan kepada orang miskin seperti itu. Nah, akan kita bahas ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Nah, siapa orang yang harus membayar qada dan fidyah? Wa huwa ithnani. Nah, dan orang yang harus membayar qada dan fidyah itu ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairihi.
Yang pertama adalah seseorang yang berbuka puasa li khaufin, karena dia takut, ala ghairihi, akan selain orang tersebut. Maksudnya gimana? Contohnya gini, contoh simpelnya deh, yang biasa kita dengar dan ini masyhur di kalangan kita pelajar dan di kalangan teman-teman juga. Yang pertama biasanya ibu menyusui atau ibu yang sedang mengandung atau seorang wanita yang sedang mengandung. Nah, karena kan dia takut akan keselamatan bayinya, maka dia tidak puasa. Contohnya karena mungkin kalau nggak makan nanti bayinya akan ada apa-apa kepada bayi. Mungkin bayinya sakit, mungkin bayinya akan lahir gimana. Nah, dan itu harus dihindari. Nah, ketika dia niatkan dia berbuka puasa untuk bayinya dan bukan untuk dirinya, maka dia diwajibkan qadha dan fidyah. Ini. Nah, begitu pula ibu yang menyusui. Nah, dia takut bayinya itu tidak bisa minum dikarenakan dia puasa dan itu mengurangi kadar ASI di dalam dirinya, maka itu menjadi sebab dia untuk melakukan qadha dan fidyah. Dia harus qadha dan dia harus membayar fidyah. Seperti itu. Nah, itu contoh yang lumrah. Contoh yang lain apa? Misalnya orang yang tenggelam, kemudian ada penjaga pantai. Nah, kalau penjaga pantai itu tidak menolong orang tersebut, orangnya akan meninggal. Maka penjaga pantai di waktu Ramadan itu dia menolong orang yang tenggelam. Misalnya, nah, dikarenakan dia menolong itu li khaufin ala ghairihi, atau dia takut akan selain dirinya, ya kan? Karena dia ingin menyelamatkan orang lain. Jadi dia takut orang lain akan celaka. Nah, ketika dia niatkan untuk menyelamatkan orang lain, maka dia diwajibkan untuk qadha dan fidyah. Diwajibkan untuk dua, pertama qadha dan fidyah, seperti yang kita Al-Fakir jelaskan tadi. Nah, dan itu berlaku untuk selain contoh-contoh yang Al-Fakir sebutkan. Intinya ketika kita atau ketika seseorang itu takut akan selainnya, terjadi bahaya akan selainnya, contohnya tadi orang yang tenggelam kemudian penjaga pantai menyelamatkannya, penjaga pantainya wajib untuk qadha dan fidyah karena penjaga pantainya khauf ala ghairihi, dia takut akan celaka terhadap orang yang tenggelam tadi. Nah, seperti itu. Itu permasalahan yang pertama, atau orang yang pertama yang diwajibkan qadha dan fidyah. Nah, yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Yang kedua al-iftaru ma ta'khiri qada'in ma imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhir. Yang kedua, bagi orang yang iftar itu apa tadi? Berbuka ma ta'khiri qada'in ma imkani hatta ya'ti Ramadan akhir. Di chapter sebelumnya atau di episode sebelumnya, Al-Fakir sudah jelaskan masalah ini, gambaran ini, yaitu gambarannya gimana? Orang yang berbuka dengan keadaan dia itu berbuka tapi dia itu puasanya puasa qadha Ramadan. Ma ta'khiri qadha. Nah, tapi puasa qadhanya itu dia mengakhirkan qadhanya. Contoh dia bulan puasa Ramadan pertama di sini. Gimana sih? Ramadan. Ini Ramadan pertama di sini. Nah, dia harus qadha sebenarnya setelah Ramadan. Waktunya panjang sampai Ramadan selanjutnya. Di sini. Sampai Ramadan selanjutnya. Maka ketika di sini dia bisa ma'ainkanihi, padahal dia bisa di sini nih. Qadha puasa, dia bisa. Nah, tapi dia sengaja memepetkan qadhanya itu di dekat Ramadan selanjutnya. Nah, pas dia qadha di sini, ya kan teman-teman bisa lihat ini Al-Fakir lebih perjelas lagi. Aduh, gimana sih? Nah, Al-Fakir perjelas lagi seperti ini. Nih. Jadi di sini Ramadan pertama, di sini Ramadan kedua. Nah, dia mengqadha puasanya dekat-dekat Ramadan sini nih. Nah, padahal di sini dia bisa. Padahal di area sini atau di bulan-bulan sebelumnya ini dia bisa, tapi dia puasanya di bulan Sya'ban misalnya. Nah, dia tahu bahwasanya kalau misalnya dia iftar mungkin akan bertemu Ramadan selanjutnya. Jadi qadhanya itu nggak selesai. Nah, dikarenakan itu maka diwajibkan untuk qadha dan fidyah bagi dia. Nah, ketika dia qadha di sini, kemudian dia berbuka puasa di siang harinya, maka qadhanya tadi batal, ya kan? Nah, kemudian qadhanya tadi batal dan dia harus membayar qadha lagi dan fidyah. Seperti itu. Nah, itu di sini permasalahannya. Sudah selesai, kita hapus supaya tidak memenuhi catatan di sini. Nah, sudah selesai permasalahan di situ, maka ada dua orang yang harus
membayar qadha dan fidyah, dan itu sudah Al-Fakir jelaskan, silahkan diulangi lagi videonya seperti itu. Nah, kemudian permasalahan yang kedua di sini, nah ini tadi yang pertama nih, masalah pembagian orang yang berbuka puasa sebelum maghrib. Pembagian pertama yang diwajibkan bagi dia untuk membayar qadha dan fidyah. Pembagian yang kedua apa? Pembagian yang kedua, ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah. Yang kedua ini harus bayar qadha, nggak harus fidyah. Qadha harus tapi nggak harus bayar fidyah. Siapa orangnya? Wa huwa yaktsur. Nah, orangnya itu banyak, kata musannif. Kata muallif kitab, banyak orangnya seperti itu. Contohnya apa? Kamu gema alaih. Kamu gema alaih. Seperti orang yang gila, orang yang pingsan. Orang yang pingsan itu nggak harus bayar fidyah, ya kan? Contohnya pingsan di jam 8, nanti jam habis isya baru bangun pingsan. Nah, maka apa kewajibannya? Kewajibannya hanya harus membayar qadha, tidak harus membayar fidyah. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang menjadi catatan musannif di sini yang tidak dimasukkan musannif? Contohnya yaktsur itu contohnya orang yang tarikun niyah. Orang yang meninggalkan niat di malam hari. Nah, dia wajib qadha tapi nggak harus bayar fidyah karena dia meninggalkan niat. Nah, kemudian apalagi selain tarikun niyah? Selain tarikun niyah berarti banyak ya. Intinya yang dia tidak harus qadha, tidak harus fidyah tapi harus qadha. Contohnya orang yang membatalkan puasanya atau iftaru amdan min ghairi jima'. Orang yang berbuka puasa tapi berbuka puasanya bukan dengan jima'. Berbuka puasa ini dengan sengaja dan tahu akan keharamannya, alima bitahrimihi, dia tahu akan keharamannya tapi berbuka puasanya enggak dengan jima'. Kalau dengan jima' pasti nanti disuruh untuk memenuhi memerdekakan budak. Kemudian kalau nggak bisa berarti shaum syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa baru yang ketiga it'amu sittina miskinan seperti itu. Nah, kalau misalnya dia melakukan berbuka puasa secara sengaja, dan disengaja itu berbukanya dengan bukan jima', maka apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus qadha saja. Contohnya apa? Contohnya makan dan minum. Akala wa syariba. Nah, contohnya makan dan minum. Atau wa minhu tarikun niyah amdan. Tarikun niyah. Aduh, gimana ya sini ya terusnya? Hapus deh. Kecilin lagi. Minhu tarikun niyah amdan. Nah, jadi orang yang meninggalkan niat di malam hari secara sengaja, maka dia harus mengqadha puasanya, nggak harus fidyah. Nah, seperti itu. Nah, watsalitsuha, dan pembagian yang keempat yang dibagi oleh musannif yaitu ma yalzamu fihil fidyah dunal qadha. Nah, kalau yang sebelumnya tadi dia harus qadha, nggak harus fidyah. Kalau yang di sini dia harus fidyah tapi nggak harus qadha. Contohnya apa? Wahwa syaikhun kabir. Jadi orang tua yang mungkin tidak kuat lagi untuk puasa, maka harus dibayarkan atas orang tua tadi fidyah. Fidyahnya apa tadi? Ya 1 mud per hari. Jadi misalnya orang tuanya tidak puasa 30 hari, tidak kuat puasa 30 hari, maka 30 mud seperti itu. Itu fidyah. Nah, contohnya apa lagi selain itu? Contohnya wa kadzal marid la yurja bur'uhu wa kadza al marid la yurja bur'uhu. Nah, jadi orang marid atau orang yang sakit, la yurja bur'uhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi orang marid atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka baginya itu membayar fidyah saja. Ya kan? Misalnya orang yang sudah diklaim dia punya penyakit kanker dan dia
mungkin dalam setahun itu nggak bisa sembuh total, mungkin 2 tahun baru sembuh misalnya. Nah, dalam setahun yang dia atau dalam Ramadan yang dia tinggalkan, kemudian dalam waktu atau kurun waktu setelah Ramadan sampai Ramadan selanjutnya dia tidak bisa membayar atau membayar qadha atau tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia diwajibkan untuk fidyah saja, tidak diwajibkan untuk qadha. Seperti itu. Nah, itu pembagian yang ketiga. Sekarang pembagian yang keempat yang dibagi oleh musannif, warabi'uha la wala. Apa la wala? La fidyata wala qadha. Enggak qadha, enggak fidyah. Enggak fidyah, enggak qadha. Nah, bagi siapa? Bagi orang wahwal majnunul ladzi lam yata'adda bijununihi. Nah, ini sudah kita bahas juga kemarin di permasalahan hukum bagi orang-orang yang berbuka sebelum maghrib. Ada 4. Yang kemarin salah satunya lawala juga bagi majnun. Jadi orang majnun itu nggak ditaklif, karena syarat taklif itu ada 2. Namanya aja mukallaf. Mukallaf itu ada 2. Pertama balik, kedua akil. Sedangkan orang yang majnun itu bukan orang yang berakal. Jadinya majnun itu la fidyata wala qadha atau la qadha wala fidyah. Tidak diharuskan qadha, tidak haruskan fidyah. Itu bagi majnun. Nah, jadi orang yang gila itu tidak harus qadha dan fidyah. Nah, gilanya pun ini ada catatannya, NB di sini. Ada catatannya, lam yata'adda. Aduh, ini apa sih? Nah, lam yata'adda itu apa? Enggak sengaja gila. Enggak sengaja gila. Ya, kalau sengaja gila dengan cara minum obat dan lain-lain misalnya, lalu dia gila, ya kan? Maka itu tetap harus bayar qadha dan fidyah, seperti itu. Tapi kalau gilanya itu tanpa sengaja, misalnya tiba-tiba gila, maka dia tidak diwajibkan qadha dan tidak diwajibkan fidyah. Dan inilah 4 perkara atau 4 pembagian yang disebutkan musannif atas konsekuensi orang yang berbuka sebelum maghrib. Dan 4 itu tadi bisa teman-teman murojaah lagi beserta talikan-talikan yang Al-Fakir catatkan. Mungkin sampai di sini pertemuan selanjutnya akan Al-Fakir sambung setelah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.